Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Tawarik pasal yang ke-25 ayat pertama sampai yang ke-31. Namun kita akan membacakan ayat yang pertama sampai dengan yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan para penyanyi. Selanjutnya untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya dan Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Jeri, Yesaya, Simei, Hasabya dan Matika, 6 orang di bawah pimpinan ayah mereka. Yedutun yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Dari Heman ialah anak-anak Heman, Bukia, Matanya, Uziel, Sebuel, Yeribot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti, Ezer, Yosbekasa, Paloti, Khotir dan Mahaziel. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya, sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan dan saya berikan tema pada pagi hari ini yaitu melayani Tuhan. Sekali lagi, melayani Tuhan. Bapak Ibu, di dalam dunia pelayanan, pertanyaan yang lebih berpengaruh bukanlah kelebihan apa yang kita miliki di dalam melayani Tuhan, melainkan seberapa besar kemauan kita untuk mau melayani Tuhan dan memberi diri secara maksimal untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam ibadah ada orang-orang yang ditunjuk secara khusus untuk boleh melayani Tuhan. Dan hari ini kita melihat bagaimana Raja Daud menunjuk secara khusus orang-orang yang boleh melayani Tuhan, baik itu orang-orang yang bernubuat, bahkan memuji Tuhan dan memainkan alat musik. Dan mereka ini adalah anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anak-anak Yedutun. Mereka mempersembahkan talenta mereka masing-masing dan melayani Tuhan dengan penuh hati sesuai dengan petunjuk raja yang disampaikan kepada mereka. Sehingga setiap orang atau kelompok yang ditunjuk oleh raja, mereka melayani Tuhan dengan penuh hati dan bukan dengan kesembarangan. Dan mereka ini adalah orang-orang yang terlatih dan memiliki keahlian di bidang seni. Dan selain itu, pelayanan tidaklah mereka lakukan dengan bermain-main, namun mereka boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita dan hati yang penuh kerendahan dan kerinduan melayani Tuhan. Dan pelayanan itu bukan hanya ditentukan kepada orang yang sudah tua,
namun kepada kaum muda juga Raja Daud boleh menentukan itu, sehingga mereka semua boleh bergandengan tangan bersama-sama, boleh melayani Tuhan di rumah Tuhan demi memuliakan nama Tuhan Allah. Sehingga melalui firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini, mau mengajarkan kepada kita, bahkan mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya melayani Tuhan. Dan hal pertama yang boleh kita harus ketahui yaitu Tuhan ingin kita melayani dengan segenap hati, bahkan kemampuan yang kita miliki. Bukan karena kelebihan kita mau melayani Tuhan, namun hati yang mau melayani Tuhan. Maka di situ Tuhan akan memampukan kita, menolong kita untuk boleh dapat melayaninya. Dan yang kedua yaitu sebagai pelayan Tuhan, kita harus melakukannya dengan serius. Seperti yang semalam kita boleh renungkan, bukan karena ada waktu, namun kita harus memberi waktu untuk melayani Tuhan. Bukan, kalau saya ada waktu saya mau melayani Tuhan, kalau tidak ya gak usah gitu. Bukan begitu Bapak Ibu. Namun ketika kita sudah menentukan, bahkan mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, baik itu hanya sebagai worship leader, baik itu sebagai singer, namun mari kita boleh melayani Tuhan dengan secara serius. Dan yang ketiga yaitu belajar bahwa tugas pelayanan terbuka untuk semua generasi. Bukan hanya untuk kalangan tua, namun dari setiap generasi terbuka untuk melayani Tuhan. Sekalipun masih anak-anak, bisa jadi dia boleh mengambil tugas untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, bagaimana dengan pelayanan di tempat kita? Apakah kita telah melihat dan setelah itu kita mau membuka hati kita untuk mau melayani Tuhan? Jikalau kita masih memiliki semangat untuk melayani Tuhan, mari mulai hari ini pergunakan talenta yang kita miliki, apa yang boleh kita punya untuk melayani Tuhan. Bukan karena begitu hebatnya kemampuan kita, namun seberapa besar hati kita untuk melayani Tuhan, maka Tuhan akan menolong, memampukan kita. Biarlah kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan hati kita, menguatkan kita, supaya kita memiliki semangat dan sikap yang benar di dalam melayani Tuhan. Sebab ketika kita mau mengambil keputusan itu dan kita mau semangat, maka di situ berkat Tuhan akan boleh melimpah di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab Tuhan tidak akan pernah tinggal diam dan meninggalkan kita. Namun ketika kita memiliki respon yang baik di hadapan Tuhan, maka kesadaran itu akan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Oleh karena itu marilah kita menghargai seluruh rangkaian ibadah yang boleh kita lakukan dan boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita, sehingga setiap pujian yang boleh kita naikkan, semua itu boleh mengagungkan nama Tuhan dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Mari Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita miliki sikap yang responsif terhadap panggilan Tuhan untuk melayaninya, sehingga kita boleh bernyanyi lewat pujian kita, lewat apa yang kita miliki, kita boleh memuliakan Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara terkasih, sebelum kita menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau sampaikan kepada kita, mari kita merenungkan di dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Apakah kita mau melayani Tuhan? Renungkan apa yang kita
miliki, apa yang talenta Tuhan telah berikan kepada kita. Mari kita serius dalam melayani Tuhan. Sebab dari setiap apa yang boleh kita lakukan, maka Roh Allah akan turut bekerja, menolong dan memampukan kita, sehingga setiap persekutuan yang kita lakukan dengan bergandengan tangan bersama-sama melayani Tuhan, itu akan menghadirkan kuasa Allah yang boleh bekerja, menolong, memampukan kehidupan kita, bahkan memberkati kita, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk melayani Tuhan, baik dalam setiap talenta yang kami miliki, dengan penuh semangat dan keseriusan. Tuhan, tolong mampukan hidup kami. Kami rindu melayani Tuhan. Biarlah setiap talenta yang boleh kami miliki kami pakai hanya untuk melayani Tuhan Allah. Menjadi kerinduan kami Bapa, dan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu. Tuhan, seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.